Sepak bola ya. Hari ini gua akan bikin preview ya, cuman previewnya gua nggak akan bikin yang match weekend ya, karena nggak terlalu banyak yang menarik. Mungkin nanti gua akan coba bahas di analisanya aja. Nah, sekarang kita bahas undian yang baru keluar, babak perempat final Europa League dan Champions League. Pertama kita ke Europa League dulu. Ada Granada ketemu United. Nah, ini mungkin akan berjalan seru. Kenapa? Kalau misalkan kalian lihat di atas kertas, United akan bisa dengan mudah membuat Granada. Cuman, Granada ini tipikal tim Spanyol yang cukup ketat dalam melakukan defenses dan pressing. Nah, United ketika di pressing, mereka kesusahan. Ya, jadi ya lu bisa lihat lah bagaimana United ketemu tim yang di pressing ketat, terutama di tengahnya. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Ya cuman feeling gue untuk Granada ketemu United harusnya bisa menang lah United. Cuman kuncinya satu, mereka nggak boleh kebobolan, karena kalau misalkan United udah kebobolan lebih dulu, minimal 2 gol peluangnya berat. Oke? Ya, lalu ada ya Ajax ketemu Roma. Ini juga cukup menarik. Gue lebih jagokan Ajax. Kenapa? Karena Roma, tim Italia ini lebih mengandalkan skill individu, bukan menggunakan taktik seperti yang dilakukan oleh Ajax. Ajax ini nggak bergantung dengan 1-2 pemain, namun sistemnya berjalan, di mana sistem menggunakan dari sayap sebagai playmaker dengan finishing yang cukup mumpuni. Gua rasa Roma akan kesulitan. Di match ini, gua menjagokan Ajax untuk bisa lolos ke babak selanjutnya tanpa mengecilkan peluang Roma. Karena kalau misalkan gua nonton ya tim-tim Serie A di musim ini, khususnya di ajang klub antar Eropa, permainannya ya gitu-gitu aja. Nggak ada taktik yang bagus, nggak ada build up yang rapi. Lebih mengandalkan individu lah intinya. Sometimes lu bisa berhasil, cuman apakah pemain itu akan bisa tampil bagus terus? Gue nggak yakin juga. Karena itulah di sini gue lebih menjagokan Ajax. Ya, untuk Arsenal ketemu Slavia Praha. Nah, Arsenal ketemu tim-tim kayak gini cukup tricky. Karena satu, mereka main di kandang duluan. Tim yang bermain di kandang duluan, pressure-nya lebih besar. Ketemu Slavia tim asal Ceko, terutama tim Eropa Timur, fisikalnya lebih bagus. Arsenal ini sering kesulitan ketemu tim-tim fisikal kayak gini. Nah, untuk match ini, feeling gua Arsenal lawan Slavia bisa curi gol. Cuman apakah mereka bisa menang atau enggak, itu berat. Lalu yang terakhir, Dinamo Zagreb ketemu Villarreal. Zagreb sempat kena masalah ya, pelatihnya di penjara, lalu sempat kena kasus segala macam lah. Kemarin mereka lawan Spurs, comeback 3 gol, agregat 3-2. Ketemu Villarreal pun sama, cuman Villarreal yang sekarang beda dengan 7-8 tahun yang lalu, dimana mereka cukup bagus. Villarreal musim ini ya gitu-gitu aja, cuman pelatihnya, lu jangan lihat berdasarkan cara dia bermain, lu lihat berdasarkan di belakangnya dia siapa. Unai Emery punya DNA Europa League, dia bisa bawa Sevilla kalau nggak salah 2 kali juara kan. Nah, di sini gue melihat peluang Villarreal ini gede banget untuk dia seenggaknya masuk semifinal atau bahkan mungkin masuk final, termasuk ketemu Zagreb. Cuman Zagreb ini nggak bisa dianggap remeh juga. Tim-tim Eropa Timur seperti yang gue bilang tadi, fisikalnya lebih mumpuni. Lu nggak bisa menggunakan segala macam taktik untuk bisa, lu nggak bisa menggunakan istilahnya, satu taktik lah untuk bisa mengatasi tim-tim ke Eropa Timur ini. Mesti menggunakan minimal 3 atau 4 taktik yang harus bisa membongkar dari pertahanannya Zagreb. Cuman di match ini gue lebih jagokan Villarreal. 2 match Villarreal babat. Oke? Nah, selanjutnya kita ke yang UCL ya, Champions League. Perempat final juga. City ketemu Dortmund. City main di kandang duluan. Dortmund main away. Dortmund ini kan seperti yang gue udah bilang di match-match sebelumnya, mereka pegang bola 5 detik, 6 detik susah banget. Cuman ketika mereka melakukan counter, cepatnya luar biasa. Mereka punya Royce, mereka punya adanya Hazard tuh, Torgan Hazard. Mereka punya Haaland, yang nggak butuh banyak peluang untuk bisa cetak gol. Permasalahannya City pun sama di musim ini.
Ya cuman sekarang nggak terlalu kentara sih, karena kan lawan-lawannya juga nggak terlalu banyak counter ya, kecuali United kemarin mereka juga kejebolan juga. Nah, cuman feeling gue di sini City lapangan tengahnya hampir 70% akan kuasain. Dortmund musim ini seperti yang gue udah bilang berapa analisa sebelumnya, jelek. Dortmund musim ini lihat sendiri dari ranking pun juga mereka masalah peringkat 5 peringkat 6 ya. Jadi gue melihat kalau misalkan City ini bisa menjaga menjaga gawangnya dari kebobolan, terutama di match tandang, peluang City untuk lolos lebih besar. Cuman kalau misalkan Dortmund bisa cetak gol atau misalkan menahan imbang aja City di kandangnya City, peluangnya City berat. Oke, lalu kita ke Porto ketemu Chelsea. Nah, ini juga tim-tim Portugal ini cukup Spartan juga. Kemarin mereka lawan Juventus ketinggalan 2-1, cepet terus, istilahnya tanpa tampil lelah lah. Ketemu Chelsea depannya karatan. Lu Porto ketemu Juventus aja yang punya Ronaldo aja, walaupun Ronaldo pun udah menurun, tetap mereka bisa cukup solider istilahnya. Apalagi Chelsea yang masih belum nyetel, terutama dari Werner, Hazard, Havertz segala macam masih belum nyetel. Cuman secara permainan Chelsea ini lebih bagus. Kalau misalkan Chelsea seenggaknya bisa jaga dari set piece atau misalkan dari free kick, corner segala macam, peluang Chelsea untuk lolos lebih besar. Karena kuncinya Porto ini satu, mereka cetak gol dari penalti, dari set piece, corners. Nah itulah crossing, seperti itulah yang harus dicegah oleh Chelsea. Peluang Chelsea untuk lolos lebih besar. Oke. Lalu ada Munchen lawan Paris Saint-Germain. Nah ini yang menarik. Munchen musim ini menurun. PSG masih adaptasi dengan Pochettino ya. Karena ya sometimes PSG ini bagus, sometimes jeblok juga. Jeblok dalam arti lo gak bisa menang lah istilahnya. Ketemu Bayern permasalahannya satu, lini belakangnya jelek seperti yang gue udah bilang. Pertahanan Sule dengan Boateng itu begitu lamban. Alaba udah gak terlalu fokus karena kontraknya udah habis, dia mau cabut. Terus kembalinya kalau nggak salah Muller udah bisa balik lebih bagus lah istilahnya. Karena kalau misalkan lu pasang Coman, Choupo-Moting, Gnabry masih oke lah. Terutama dari Coman dan Sané, Choupo-Moting segala macam itu levelnya masih jauh di bawah PSG. Terutama backnya PSG ini kuat banget, Kimpembe dengan Marquinhos. Belum ditambah Van Gasak itu si Paredes. Jadi otomatis Bayern ketemu PSG lebih punya peluang. Cuman satu hal juga, kalau misalkan Lewandowski di one of the day-nya, dia nggak butuh banyak peluang untuk bisa cetak. Cuman kita lihat lagi dari segi gelandangnya. Munchen ini kan istilahnya gelandangnya sekarang kan lebih mengandalkan Kimmich kan. Nah, Kimmich ini di match ini apakah bisa dimatikan atau enggak dari Pochettino, kita harus lihat dulu. Kalau misalkan Kimmich dimatikan oleh Pochettino, PSG lebih punya peluang besar untuk menang. Apalagi lu punya Mbappe, punya Di Maria, punya Neymar kalau udah bisa balik, dan lu masih punya Verratti. Oke? Terakhir, Madrid ketemu Liverpool musim ini jeblok, terutama dari lini depannya. Nggak beda jauh sama Madrid yang bisa cetak gol, lu bisa lihat, tergantung banget Benzema di harinya dia bisa cetak 2 gol. Cuman Liverpool ini permasalahannya lebih parah lagi, defendernya yang masih belum teruji lah, bukan gue bilang jelek ya, terutama di Phillips, Kabak itu masih belum teruji lah istilahnya. Karena lu di IPL kan nggak ketemu pemain kayak Benzema yang lebih nggak cuma di tengah doang, dia bisa bergerak ke kiri, ke kanan, fluid, tukaran sama Asensio atau ya kalau misalkan fast pace main ya. Nah itulah yang harus diatasi oleh klub. Cuman feeling gue Fabinho akan didorong ke belakang dengan coba taruh Curtis Jones lagi untuk bisa coba delay bola dulu, lebih dengan memanfaatkan Mane dengan Jota ya, atau Salah. Ya feeling gue Real Madrid ketemu Liverpool di match ini peluang lebih besar itu ada di Madrid. Karena Liverpool ini murni dari lini depannya mereka yang sulit cetak gol. Oke, sekian dulu.